Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan berjudul Studi Kasus Pelanggaran Etika Teknologi Informasi pada Suatu Perusahaan, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Anissa Fadila Barutarigan, dan teman-teman saya yaitu Ajeng Aprilia, Divani Aurelia, Nurhaliza, dan Novia Aswaria Irza. Kronologi studi kasus pelanggaran etika IT pada PT Mustika Ratu. Mustika Ratu telah memiliki nama domain mustikaratu.co.id sejak 5 September 1996. Di Indonesia, perkara cyber squatting dapat dilihat pada kasus mustikaratu.com, di mana PT Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya, karena telah ada yang pihak lain telah mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya. Secara liberal, hal ini etis saja selama pihak tersebut tidak menggunakannya untuk menghancurkan merek dagang tersebut, melainkan untuk mendukung pemasaran merek dagang tersebut karena pihak tersebut merasa puas dengan pelayanan dan produk merek dagang tersebut. Namun, secara konservatif, hal tersebut tidak etis dan tetap apapun alasannya, merupakan tindakan yang dimungkinkan akan menghancurkan merek dagang orang lain. Pada kenyataannya, pandangan konservatif ini yang menguasai cara pandang masyarakat sekarang karena ada pandangan bahwa merek dagang itu memiliki hukum sehingga tidak bisa sembarang pihak yang menggunakan merek dagang tanpa izin. Sepemilik merek dagang tersebut walaupun motivasinya bukan untuk merugikan. Perusahaan cenderung mengalami kekhawatiran terhadap cybersquatting karena tindakan ini dapat menghancurkan nama perusahaan mereka. Penamaan domain berkaitan erat dengan nama perusahaan atau produk yang dimilikinya. Ada kalanya suatu nama domain dapat dilindungi dengan hukum merek. Karenanya nama domain menjadi kepemilikan dan merupakan salah satu bentuk atau bidang hak kekayaan intelektual atau haki. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum. Pengertian merek dalam undang-undang tersebut adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selain itu, juga diperkuat dalam Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode ataupun susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Dalam kasus mustikaratu.com, peneliti berpendapat bahwa pihak lain yang mendaftarkan domain mustikaratu.com belum tentu bersalah jika tidak merugikan pihak mustikaratu.com tersebut. Namun, tetap tidak etis karena pihak tersebut tidak melakukan perizinan terlebih dahulu terhadap pihak PT Mustika Ratu, sehingga dipertanyakan tujuan pihak lain tersebut. Untuk menghindari pelanggaran etika ini, perusahaan perlu waspada khususnya dalam mendaftarkan nama domain. Dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai nama domain pada dunia cyber. Bila perlu, semua kemungkinan nama domain yang berkaitan dengan nama perusahaan didaftarkan untuk mencegah cyber squatting atau memberikan informasi kepada konsumen alamat situs dengan jelas dan memperingatkan untuk tidak melakukan kesalahan dalam penulisan alamat situs, misalnya dalam penulisan yang seharusnya .com jadi .co.id. Analisis pelanggaran yang terjadi. Dalam artikel ini membahas mengenai permasalahan kode etik teknologi informasi di Indonesia. Pembahasan diungkapkan peneliti melalui studi kasus pada domain PT Mustika Ratu. Permasalahan yang dikemukakan dalam studi kasus tersebut adalah pelanggaran etika teknologi informasi dengan menyalahgunakan nama domain merek dagang tersebut dan juga merupakan perilaku pelanggar hukum khususnya merek dagang salah satu yang dilindungi negara dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Domain PT Mustika Ratu dipakai oleh pihak lain yaitu dengan nama domain mustikaratu.com. Sedangkan domain resmi PT Mustika Ratu adalah mustikaratu.co.id. Dan jika pihak tersebut menyalahgunakan domain merek dagang tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan cybersquatting. Proses penyelesaian dilakukan dengan proses mediasi terlebih dahulu, kecuali para pihak tetap pada pendapatnya masing-masing.
maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan panel PPND. Apabila salah satu pihak meneruskan keberatan ke pengadilan terhadap pihak yang lain pada saat panel telah melakukan proses pemeriksaan materi perselisihan, maka terhadap kondisi demikian, panel dapat menghentikan proses pemeriksaan dan menutup perselisihan dengan penetapan. Hasil PPND menjadi rekomendasi Pandi atau pengelola nama domain internet Indonesia untuk mengeluarkan keputusan, register membatalkan, mengalihkan, atau mengubah pendaftaran domain name 21 hari sejak keputusan Pandi. Pemeriksaan materi perselisihan yang telah diputus oleh panel tidak menghalangi para pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan negeri meskipun materi gugatan sama. Pada dasarnya, definisi cybersquatting belum secara tegas dijelaskan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, cybersquatting dapat didefinisikan sebagai tindakan mendaftarkan domain yang terasosiasi dengan nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha mencari keuntungan dengan menjualnya kepada perusahaan tersebut. Perlindungan hukum terhadap kejahatan cybersquatting diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu seperti Pasal 23 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, Pasal 83, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, perlindungan hukum terhadap nama dominan yang berhubungan dengan merek terkait tindakan cybersquatting terlihat dari upaya pemerintah melalui pemberian tanggung jawab kepada Pandi atau pengelola nama domain Indonesia yang bertugas sebagai pembuat dan perancang aturan-aturan terhadap nama domain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang IT dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Solusi dalam menangani kasus. Solusi upaya untuk mengatasi pelanggaran etika dalam bentuk cybersquatting tersebut yaitu kewaspadaan dari pihak perusahaan saat mendaftarkan nama domainnya bahwa ada banyak kemungkinan nama domain dari perusahaan tersebut dan sebaiknya mendaftarkan namanya untuk menghindari penyalahgunaan domain merek dari pihak lain, dan konsumen ataupun user lebih berhati-hati dalam menuliskan alamat domain dari situs web perusahaan yang dituju. Bagi cybersquatter diharapkan tidak melanjutkan praktik ini karena praktik ini tidak sah oleh Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 1999. Baiklah, inilah hasil dari presentasi kami kelompok 12. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.